Perkenalkan, nama saya Natasha Krisita Setiono. Pada kali ini saya akan mendemokan branching konversi angka Latin menjadi angka Romawi dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya Visual Studio, lalu akan muncul tampilan form seperti ini, form design. Lalu kita mendesain formnya dahulu. Di sini saya menggunakan 3 label, 1 text box, dan 1 button. Di sini label 1 saya beri nama titik-titik karena ini yang akan digunakan untuk memunculkan hasil konversi angka Latin menjadi angka Romawinya. Lalu ada text box di mana kita akan memasukkan angka Latinnya. Lalu ini ada button untuk menjalankan konversinya. Setelah kita mendesain, kita masuk ke form 1 untuk memasukkan codingannya. Kita masukkan yang pertama private not inheritable kelas B Roman, lalu public share function hex Roman buka kurung tutup kurung by default input as integer as string, lalu return main Roman buka kurung tutup kurung input, lalu end function. Setelah itu kita masukkan lagi private shared function main Roman buka kurung tutup kurung by default input as integer as string, lalu dim under as boolean sama dengan udctr buka kurung tutup kurung input, lalu dim cifre totally as integer sama dengan input dot to string dot length, lalu dim output as string sama dengan petik 2, lalu dim remaining as string sama dengan input, lalu dim cifrakor as integer sama dengan cifre totally, lalu while not cifrakor sama dengan 0, output sama dengan output and Roman tutup kurung division buka kurung tutup kurung remaining cifrakor, lalu cifrakor sama dengan cifrakor min 1, lalu end well. Setelah end well, if under then output sama dengan petik 2 min and output, and if setelah and if return output, setelah return output and function. Setelah itu kita tambahkan lagi private shared function core Roman buka kurung tutup kurung by default num as integer, by default
post as integer as string. Lalu dim output as string dengan petik 2. Lalu debug dot write line tutup kurung num. Lalu select case num case 1 to 3, output sama dengan say num, get string for tutup kurung true, post. Lalu case for output sama dengan string for tutup kurung true, post, and get string for tutup kurung false, post. Lalu case 5 to 8, output sama dengan get string for tutup kurung false, post, and say tutup kurung num min 5, get string for tutup kurung true, post. Lalu case 9, 10, output sama dengan say tutup kurung 10 min num, get string for tutup kurung true, post, and get string for tutup kurung true, post min 1. Lalu kita select, setelah select return output. Lalu kita end function. Lalu kita masukkan lagi private shared function get string for tutup kurung by default first as boolean, by default index as integer as string. Lalu dim output as string sama dengan tanda petik 2, index sama dengan index kali 2. Setelah itu if first then index sama dengan index min 1. Lalu and if. Setelah and if, output sama dengan r get string for tutup kurung index. Lalu return output. Lalu end function. Setelah itu kita masukkan lagi private shared function r get string for tutup kurung by default index as integer as string. Lalu dim output as string sama dengan tanda petik 2. Lalu dim sj as integer. Lalu if index kurang dari 8 dan output sama dengan r get string for index.
Lalu else SY sama dengan indeks garis miring 6. Lalu output sama dengan say dalam buka kurung tutup kurung SY, RR get string for buka kurung tutup kurung 8 and RR get string for buka kurung tutup kurung sebanyak 3 kali indeks in 2 lalu mod 6 lalu plus 2 and say buka kurung tutup kurung SY, RR get string for buka kurung tutup kurung 9. Lalu kita and if, setelah itu return output. Lalu end function. Setelah itu kita tambahkan lagi private shared function RR get string for buka kurung tutup kurung by val index as integer as string. Lalu dim output as string sama dengan tanda petik 2. Lalu select case index case 1 output sama dengan tanda petik 2 I besar. Nah, di sini adalah kita memasukkan coding untuk angka Romawinya agar bisa muncul. Lalu case 2 dia sebagai 8 output dengan tanda petik 2 sebagai V besar. Lalu case 3 sebagai 9 sama dengan output sama dengan petik 2 X besar. Lalu case 4 sebagai 10 output sama dengan dia sebagai L besar. Lalu case 5 11 output C besar. Lalu case 6 12 output sama dengan D besar. Lalu case 7 13 output M besar. Lalu case 8 output dia sebagai buka kurung yang kotak. Lalu case 9 output sebagai tutup kurung yang kotak. Lalu unselect, setelah unselect return output, lalu end function. Setelah itu kita masukkan lagi private shared function division kurung tutup kurung by val input string, by ref resto string as integer. Lalu resto sama dengan tanda petik 2 if inputs dot length lebih besar dari 1 dan maka
restonya sama dengan input dot substring satu. Lalu nif, setelah nif dim output as integer sama dengan integer dot parse buka kurung tutup kurung str reverse buka kurung tutup kurung input sub string buka kurung tutup kurung inputs dot min 1. Lalu return output dan end function. Setelah itu kita tambahkan lagi public shared function say by val index as integer, by val letter as string. Lalu as string. Lalu dim output as string sama dengan petik 2. Lalu while not index sama dengan 0. Lalu output sama dengan output and letter. Lalu index sama dengan index min 1. Lalu and while, setelah itu return output. Lalu end function. Lalu kita tambahkan lagi public share function bctr buka kurung tutup kurung by ref num as integer as boolean. Lalu dim und as boolean sama dengan kurung tutup kurung num kurang dari 0. Lalu if und then num sama dengan 0 min num. Lalu and if, setelah itu return und dan end function juga end class. Setelah itu kita kembali ke form 1 desainnya, lalu kita klik 2 kali pada buttonnya. Lalu kita kembali lagi ke form 1 codingnya. Nah, di sini muncul private sub button 1 klik. Kita masukkan codingannya agar ketika nanti dijalankan, button tersebut bisa mengkonversi angka Latin menjadi angka Romawi. Kita masukkan label 1 dot text sama dengan b Roman dot hex Roman buka kurung tutup kurung text box 1 dot text. Setelah itu kita end sub. Setelah end sub kita end class. Setelah semua codingannya kita masukkan, kita cek apakah masih ada yang bergaris bawah merah. Karena jika masih ada yang bergaris bawah merah, maka sistem tidak bisa dijalankan. Jika tidak ada, ya, kita akan mencoba menjalankan codingan ini untuk konversi angka Latin menjadi angka Romawi. Kita klik start, kita tunggu. Nah, ini muncul tampilan dari form yang sudah kita desain tadi. Ada label, ada text box, dan ada buttonnya. Kita akan mencoba untuk mengkonversi angka Latin menjadi angka Romawi. Saya memasukkan angka 10. Kita klik konversi. Nah, di sini muncul angka Romawi dari angka Latin 10, simbolnya adalah X besar. Kita coba lagi, saya masukkan angka 100. Lalu saya klik konversi. Nah, di sini angka Romawi dari angka 100 adalah C.
Saya misalkan lagi 1880. Saya klik konversi. Nah, di sini muncul angka Romawi dari angka Latin 1880 adalah MD C 3 kali, L dan X 3 kali. Sekarang saya misalkan lagi masukkan angka Latin 2020. Saya klik konversi. Nah, di sini muncul angka Romawi dari angka Latin 2020 adalah MMXX. Sekian demo konversi angka Latin menjadi angka Romawi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata, dan terima kasih.